Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. It's Arzil. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cooperative learning jigsaw bersama dengan rekan-rekan saya. Oke, daripada banyak basa-basi, before any further ado, let's get to the list. Let's go. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Di pembahasan ini kita membahas 6 materi. Yang pertama, pengertian, yang kedua ciri-cirinya, yang ketiga deskripsinya, yang keempat analisis langkah-langkah, yang kelima kelebihan dan kelemahannya, dan yang terakhir tentang penerapannya. Oke, let's go, langsung kita ke pembahasan yang pertama, pengertian. Pengertian cooperative learning jigsaw merupakan cara belajar sejumlah siswa dengan berkelompok dan saling membantu satu sama lain untuk menyelesaikan atau memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh ibu guru dan bapak guru. Nah, pembelajaran ini tidak akan usai sebelum semua anggota kelompok memahami materi yang disampaikan. Apabila ada satu orang saja dalam kelompok tersebut yang belum memahami materi, maka teman satu kelompok harus berusaha bagaimana caranya agar temannya mengerti materi yang disampaikan. Jadi di sini siswa dididik mempunyai jiwa saling tolong-menolong, juga kekompakan dalam satu kelompok. Jika ada salah satu saja yang tidak kompak, maka metode ini tidak akan berhasil. Nah, di sini ada Roger dan David Johnson yang menyatakan bahwa tidak semua belajar kelompok itu adalah metode cooperative learning. Akan tetapi, ada 5 unsur yang harus diterapkan dalam metode ini. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Apa sih saling ketergantungan positif? Nah, maksudnya itu agar terciptanya kelompok belajar yang efektif, diperlakukan penyusunan tugas untuk keberhasilan karya. Nah, keberhasilan tersebut tergantung pada setiap usaha dari kelompok itu sendiri. Langsung aja yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Apa sih tanggung jawab perseorangan? Artinya setiap anggota dalam suatu kelompok belajar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, guys, agar tugas selanjutnya bisa dilaksanakan semaksimal mungkin. Langsung aja yang ketiga, tatap muka. Tatap muka itu digunakan untuk memberikan sinergi bagi anggota kelompok. Sinergi ini intinya adalah menghargai perbedaan pendapat, saling mengisi kekurangan, juga memanfaatkan kelebihan dari teman satu kelompoknya itu. Yang keempat, komunikasi antar anggota. Sudah jelas komunikasi antar anggota itu sangatlah penting. Selain untuk kekompakan kelompok, komunikasi antar anggota juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapatnya dan kesediaan untuk saling mendengarkan pendapat orang lain, guys. Nah, yang terakhir, evaluasi proses kelompok. Dalam hal apapun pasti ada evaluasi agar kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi, guys. Selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri metode cooperative learning. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, menyelesaikan materi belajar dengan cara bekerja sama, dalam tanda kutip kerja kelompok. Yang kedua, dalam satu kelompok terdiri dari siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Di sini guru berkewajiban mengerti kemampuan siswanya, jadi biar bisa mengontrol
siswanya lebih tepat dalam membagikan kelompok gitu guys. Yang terakhir, penghargaan lebih diutamakan kepada kelompok daripada individu. Jadi di sini benar-benar harus memahami semua materinya dalam satu kelompok agar mendapatkan nilai plus begitu guys. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, deskripsi strategi pembelajaran cooperative learning. Strategi pembelajaran cooperative learning adalah metode pembelajaran sistem kelompok yang setiap kelompok terdapat 4-6 orang yang memiliki heterogen. Heterogen itu kayak kemampuan yang berbeda-beda guys. Jadi ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang ya seperti itulah. Nah, setiap kelompok memiliki tanggung jawab menjelaskan materi yang didapat dari guru. Sistem pembelajaran ini diterapkan mulai dari tingkat sekolah dasar, SD, sampai perguruan tinggi guys. Pembelajaran cooperative learning ini dapat memicu siswa lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat, juga mempermudah pemahaman materi. Soalnya biasanya tuh guys, anak-anak itu lebih cepat nyantol kalau dijelasin sama teman sebangkunya, kalau nggak teman seusianya. Soalnya itu kayak lebih efektif. Nah, dalam pembelajaran ini, guru hanya sebagai pemantau dan membenarkan jika ada kesalahpahaman materi. Nah, selanjutnya pembahasan yang keempat, analisis langkah-langkah strategi pembelajaran cooperative learning. Nah, ini menurut Slavin and Stout itu terbagi menjadi beberapa guys. Yang pertama, merencanakan rencana pembelajaran. Yang kedua, masing-masing kelompok presentasi. Yang ketiga, memancing minat belajar siswa. Yang keempat, memberikan penghargaan kepada kelompok, setiap kelompok, bukan setiap orangnya. Yang terakhir, membagi materi. Selanjutnya kita beralih ke kelebihan strategi pembelajaran cooperative learning Jigsaw. Ibrahim mengemukakan kelebihan metode Jigsaw sebagai berikut. Dapat mengembangkan tingkah laku kooperatif. Yang kedua, mempererat hubungan yang lebih baik antar siswa. Selanjutnya, dapat mengembangkan kemampuan akademik siswa. Dan yang terakhir, siswa lebih banyak belajar dari teman sebayanya. Nah, sekarang menurut Wina Sanjaya, kelebihan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah: pertama, siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam kelompok. Yang kedua, siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menerapkan bimbingan antar teman. Yang keempat, rasa harga diri siswa yang lebih tinggi. Yang kelima, memperbaiki kehadiran. Yang keenam, penerimaan terhadap perbedaan individu lebih besar. Yang ketujuh, sikap apatis berkurang. Nomor 8, pemahaman materi lebih mendalam. Yang kesembilan, meningkatkan motivasi belajar. Yang ke-10, dalam proses belajar mengajar siswa saling ketergantungan positif. Yang ke-11, setiap anggota siswa berhak menjadi ahli dalam kelompok. Yang 12, dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dengan kelompok lain. Dan yang terakhir, setiap siswa saling mengisi satu sama lain. Maksudnya mengisi itu saling bisa mengajari satu sama lain gitu loh guys. Setelah kita membahas kelebihannya, sekarang kita akan beralih ke kelemahannya. Nah, kelemahannya itu ada 4. Yang pertama,
jika guru tidak meningkatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan-keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing, akan dikhawatirkan kelompok akan macet. Yang kedua, jika jumlah anggota kelompok kurang, akan menimbulkan masalah. Misalnya anggota yang hanya membonceng dalam menyelesaikan tugas-tugasnya atau siswa yang pasif dalam diskusi. Yang ketiga, menimbulkan waktu yang lebih lama apabila ada penataan ruang belum terkondisi dengan baik, sehingga perlu waktu berubah posisi yang juga dapat menimbulkan gaduh gitu guys. Yang terakhir, jigsaw didesain untuk meningkatkan tanggung jawab siswa dan pembelajaran orang lain, karena siswa tidak hanya mempelajari materi yang telah ia dapat, tetapi juga harus memberikan materi kepada orang lain gitu guys. Dan yang terakhir, pembahasan penerapan strategi pembelajaran cooperative learning. Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, yang kedua, masing-masing di setiap kelompok diberi bagian materi yang berlainan. Yang ketiga, masing-masing siswa dalam kelompok diberi bagian materi yang ditugaskan. Lanjut, yang keempat, anggota dari kelompok lain yang telah memberi subbagian yang sama berkumpul dalam kelompok baru yang di sini disebut dengan kelompok ahli untuk mendiskusikan materinya mereka. Selanjutnya, setelah dari anggota lain selesai mendiskusikan materi bab bagian mereka, maka selanjutnya masing-masing anggota dari kelompok ahli kembali ke kelompok asli dan secara bergantian mengajarkan temannya dalam satu kelompok mengenai subbab yang telah didiskusikan, sedangkan anggota lainnya mendengarkan dengan seksama. Selanjutnya, masing-masing kelompok ahli melakukan presentasi hasil diskusi yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, guru melakukan evaluasi. Dari pembahasan yang sudah saya jelaskan, itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa di pembelajaran cooperative learning jigsaw ini diwajibkan kepada guru untuk untuk mengerti bagaimana kondisi siswanya setiap perorangan gitu, agar dapat menjadikan satu kelompok dengan kelompok yang tepat. Kan di sini satu kelompok diwajibkan untuk memiliki beda-beda kategori, ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang belum bisa begitu. Nah, selanjutnya di sini bagi siswanya sendiri diwajibkan untuk saling tolong-menolong dan toleransi antar pendapat. Jadinya di sini setiap ada pendapat itu bisa ditampung oleh siswa yang lain. Satu orang punya pendapat yang seperti ini, satu orang seperti ini, tapi pada intinya pendapat itu memiliki tujuan yang sama. Nah, kelemahannya di sini adalah kurangnya membutuhkan waktu yang sangat lama dalam pembelajaran ini, tidak bisa tergesa-gesa seperti itu. Sekian materi pada penjelasan dari kelompok kami. Semoga harus bermanfaat. Terima kasih Ron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.